Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Alfianti, mahasiswa akuntansi semester 7 Universitas Islam Majapahit. Hari ini saya akan membahas mengenai budaya ronggeng yang ada di Indonesia sebagai tugas UAS Matkul Budaya Nusantara. Pembahasan kali ini terkait budaya ronggeng yang ada di Indonesia terinspirasi dari buku Ronggeng Dukuh Paruk yang pernah saya baca waktu itu, dan saya sangat tertarik pada buku itu sehingga saya memutuskan untuk membahas mengenai budaya ronggeng yang ada di Indonesia hari ini. Ronggeng adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Seni pertunjukan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mencerminkan kehidupan sosial dan nilai budaya masyarakat. Lalu apa sebenarnya ronggeng itu? Ronggeng berasal dari tradisi seni pertunjukan yang berkembang di Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sejarahnya bisa dilacak hingga di era kerajaan Hindu-Buddha, seperti kerajaan Mataram kuno dan Majapahit. Bahkan beberapa relief di Candi Borobudur menunjukkan gambaran tarian yang mirip dengan ronggeng. Asal mula ronggeng tidak diketahui dengan pasti, namun beberapa sumber mengaitkannya dengan cerita mitologi seperti Dewi Samboja. Pada awalnya, ronggeng memiliki sifat sakral dan sering dikaitkan dengan kepercayaan syamanisme, di mana penari ronggeng berperan sebagai medium dalam ritual tertentu. Seiring waktu, ronggeng mengalami perubahan fungsi dari ritual sakral menjadi hiburan. Misalnya ronggeng gunung yang berasal dari daerah pegunungan di Kabupaten Pangandaran. Ronggeng adalah seni tari yang dibawakan oleh penari perempuan yang biasa disebut sebagai ronggeng. Ronggeng ini menari diiringi dengan alat musik tradisional seperti gamelan, kendang, dan suling. Dalam pertunjukan ronggeng seringkali terdapat interaksi dengan penonton, di mana mereka ikut menari atau bahkan memberikan saweran sebagai bentuk apresiasi. Saweran ini bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi juga simbol partisipasi dan kedekatan antara seniman dan masyarakat. Ronggeng bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki makna sosial yang mendalam. Pada beberapa daerah, ronggeng sering menjadi bagian dari acara penting seperti pernikahan, panen raya, dan perayaan desa. Ia juga mencerminkan dinamika hubungan gender, keindahan seni, dan nilai-nilai lokal yang terus dijaga. Namun, ronggeng juga menghadapi berbagai stigma, terutama di masa kolonial, ketika seni ini sering dikaitkan dengan stereotip negatif. Stigma negatif yang muncul ini adalah karena kesan erotis. Penampilan ronggeng seringkali dianggap terlalu sensual atau erotis, terutama karena gerakan tari dan pakaian penari yang dianggap menggoda. Hal ini membuat seni ronggeng terkadang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau nilai agama tertentu. Kemudian pandangan miring terhadap penari ronggeng. Dalam beberapa kasus, penari ronggeng seringkali mendapat stigma sebagai perempuan yang kurang bermoral. Stigma ini muncul dari persepsi masyarakat karena adanya interaksi penari dengan penonton, terutama saat penonton diizinkan untuk menari bersama dan juga diberi saweran atau imbalan uang. Selain dari stigma negatif, praktik tidak etis juga sering terjadi, seperti eksploitasi penari. Dalam beberapa kasus, penari ronggeng, khususnya yang masih muda, dieksploitasi secara finansial maupun fisik oleh pihak-pihak tertentu. Penari seringkali diminta untuk tampil dalam keadaan yang tidak nyaman hanya untuk menghibur penonton. Kemudian pelecehan seksual. Saat penari berinteraksi dengan penonton dalam tradisi saweran, sering terjadi pelecehan secara fisik maupun verbal. Di era modern ini, budaya ronggeng mulai mengalami perubahan. Beberapa kelompok seni tradisional berusaha melestarikan bentuk aslinya, sementara yang lain memadukannya dengan elemen kontemporer untuk menarik generasi muda. Upaya pelestarian ini dilakukan tidak hanya di panggung pertunjukan, tetapi juga melalui pendidikan seni tradisional di sekolah-sekolah dan komunitas budaya. Ronggeng adalah warisan yang sangat berharga, tidak hanya bagi masyarakat Jawa, tetapi seluruh bangsa Indonesia. Melestarikannya berarti menjaga identitas dan keberagaman budaya kita. Jadi, mari kita kenali dan lestarikan seni tradisional seperti ronggeng agar tidak pudar oleh waktu. Sekian pembahasan hari ini terkait budaya ronggeng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.